Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bisifatihil jalal, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tibbi qulubina Muhammadin sahibil muta'al wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila liqa'il ta'ala, amma ba'd. Ahibai kiram, jamaah berjuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan yang penuh kebaikan ini, mari sama-sama kita perbanyak mengucapkan kalimat tahmid, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada satu judul kitab Bapak Ibu yang berjudul Kaifa Nastaqbilu Ramadan. Bagaimana sikap kita menyambut bulan suci Ramadan? Karena alhamdulillah sekarang mungkin, kalau perkiraan mungkin sekarang sekitar 10 Sya'ban. Berarti tinggal hanya beberapa hitungan hari kita akan masuk pada satu bulan. Kita ingatkan kembali ingatan kita supaya jangan sempat Ramadan berlalu, ya, kita pangkatnya tidak pernah meningkat, dosanya tak diampuni, kedudukannya kita ibarat jalan di tempat. Di dalam sini, dalam kitab Kaifa Nastaqbilu Ramadan, bagaimana sikap seorang muslim ketika menyambut bulan suci Ramadan. Annal ulama'a para ulama bahasu hunaka, mereka membahas di antara yang mesti kita persiapkan, di antaranya kata beliau husnul niyah. Mulai sekarang perbagusin niat. Mulai sekarang Bapak Ibu, untuk bentuk menyambut bulan suci Ramadan, niat kita mesti diperbaiki. Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab beliau Mukashifatul Qulub menukil satu riwayat, iza dakhala Sya'ban, kalau sudah masuk pada bulan Sya'ban itu kita sudah disuruh Nabi, tahhiru anfusakum, sucikan kau punya diri, wa ahsinu niyatakum, perbaiki kau punya niat. Jadi yang pertama dalam kitab ini, Kaifa Nastaqbilu Ramadan, pertama husnul niat. Mulai sekarang pasang niat, perbaiki niat, ya, ajamkan, tancapkan niat di dalam hati kita supaya kita besok menghiasi hari-hari khususnya Ramadan, yaitu dengan amal-amal saleh. Berlalu Ramadan, lalu dosa kita diampuni dan derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua taibun salihun. Mulai sekarang kita mesti sudah taubat, ya, tapi benar-benar taubat. Indama nastaghfirullah ta'ala bin nadam, ketika kita mengucapkan astaghfirullah tapi diiringi dengan rasa penyesalan. Wa summa nastaghfiru, kemudian kita mengingat ala ma salafa min aznabina, atas dosa-dosa yang lalu yang kita perbuat. Istighfar sambil menyesal diiringi dan mengingat dosa-dosa yang telah lalu kita lewati, ya, jangan seperti istighfarul ghafilin, jangan seperti istighfarnya orang munafik yang sengaja dia buatkan hanya supaya diperlihatkan kepada orang, tapi hatinya kosong, ya, hatinya kosong daripada penyesalan, hatinya kosong daripada mengingat dosa. Itu namanya jadi orang munafik. Kadang-kadang Bapak Ibu istighfar juga, Pak, bahkan lebih kuat istighfarnya. Kadang-kadang lebih fasih istighfarnya, Pak. Ya, ada kadang-kadang orang tak fasih, astagfirullah, kadang astagfirullah, tapi itu yang dia bisa, itu dia mampu. Ada kadang-kadang fasih, astagfirullahaladzim, tapi kosong dari penyesalan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ta'zimu Rajab wa Sya'ban. Ya, persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, salah satunya dia betul-betul mengagungkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kata sebagian ulama, mimpi di siang bolong orang akan dapat, ya, Lailatul Qadar kalau dia tidak memuliakan 2 bulan ini. Itu kata para ulama, Bapak Ibu. Mimpi di siang bolong dia akan mendapatkan, ya, Lailatul Qadar kalau dia tidak mengisi amal soleh, ya, mulai daripada bulan Rajab, ya, dan begitu juga bulan
bulan Sya'ban. Ini sebagai bentuk. Baru wa kasratud du'a, banyak berdoa. Itulah doa-doa yang sudah sering disampaikan Bapak Ibu. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau menyebutkan, wa kana salafus salih, kami dulu ini yad'una Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah sittata ashurin, 6 bulan, ayyuballighahum ila Ramadan, agar mereka sampai pada bulan suci Ramadan. Summa, kemudian yad'u Allah, mereka berdoa kepada Allah khamsata ashurin, 5 bulan, ayyataqabbala a'malahum fi Ramadan, agar amal mereka di bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 bulan berdoa agar sampai Ramadan, 5 bulan berdoa agar amal Ramadannya, zikirnya, tasbihnya, tarawihnya, witirnya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita biasanya bulan Rajab baru Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Jadi kasratud doa, perbanyak doa. Baru apa lagi? Baru al-farhu li qurbi syahr Ramadan. Al-farhu, rasa senang, rasa bahagia. Kenapa? Li qurbi Ramadan, karena dekatnya mau datangnya bulan suci Ramadan. Ibarat tamu yang istimewa mau datang, tentu kita persiapkan betul Bapak Ibu. Orang tamu aja ya, pejabat dan lain sebagainya, kadang-kadang kita penuh persiapan. Kita siapkan, bahkan ada yang ya menghamparkan karpet merah. Ini tamunya bukan tamu biasa, ya tamu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, membakar karena Ramadan itu artinya adalah rondoh, sesuatu yang panas. Saking panasnya tuhrikuz dzunub, bisa membakar dosa. Diumpamakan oleh pakar bahasa dalam kitab Lisanul Arab seperti besi yang berkarat. Besi berkarat yang sudah lama tertanam di dalam tanah, lalu besi tadi diangkat, lalu dibakar, ya sehingga karatnya bersih, sebersih-bersihnya. Begitulah perumpamaannya. Itu Bapak Ibu. Jadi ada al-farah was-surur. Ungkapan al-farah was-surur itu diungkapkanlah dengan kalimatnya marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang. Artinya lapang dadaku ketika kedatangan bulan suci Ramadan. Itu sebagai bentuk persiapan. Baru kemudian apa? Talabul afwi alal aqaribi wal ashabi wal mu'minin. Sebelum datang bulan suci Ramadan, kita harus sebersih-bersihnya, harus meminta maaf khususnya kepada kerabat-kerabat yang masih belum tegur sapa. Jangan sempat ya sia-sia amal Ramadan kita, rupanya kita masih berseberangan dengan keponakan kita, dengan saudara kita. Apa? Tolabul afwi, meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin hubungannya tak baik dengan kita. Itu sebagai bentuk persiapan supaya Ramadan kita ya terasa nikmat. Ramadan kita terasa nikmat, terasa tidak ada beban. Kenapa? Kata para ulama, kalau engkau dari sebelum bulan suci Ramadan membawa dosa sampai masuk pada bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kata para ulama akan terasa berat engkau melaksanakan amaliyah pada bulan suci Ramadan. Kalau kita dari awal sebelum masuk Ramadan sudah membawa dosa, memikul dosa, ya kita itu akan merasa berat, terpaksa betul. Ya, ketika tidak terasa nikmat ketika menghidupi amaliyah Ramadan. Jadi apa maksudnya? Kita sebelum Ramadan kita sudah bersih sebersih-bersihnya, sehingga Ramadan kita hanya nanti mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena orang-orang dulu Bapak Ibu melihat Ramadan itu luar biasa, sampai-sampai ya tamannauna, mereka berandai-andai kalau bisa ya Allah jadikanlah setiap bulan itu bulan Ramadan. Jadikan setiap bulan Ramadan itu sebagai persiapan. Baru kemudian yang berikutnya kata para ulama, persiapkan al-ilmu fima yata'allaqu an Ramadan. Ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, maksudnya ilmu puasa. Tanya ya khusus kita yang mungkin orang awam
yang pokok-pokoknya ditanya. Yang inti-intinya jangan sempat besok kita ini banyak melakukan hal-hal walaupun levelnya makruh. Ya rupanya kita sangka masih sah puasa, rupanya sudah batal. Nah itu sebagai bentuk persiapan. Di samping persiapan fisik sehat, persiapan budget makanan, persiapan yang untuk disedekahkan. Nah itu diantara kata para ulama sebagai persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika indama dakhala Ramadan, ketika engkau masuk pada bulan suci Ramadan, bi istidadin kamilin, ketika engkau dengan persiapan yang sempurna, maka di situ kata para ulama, maka engkau fatazidu halawatal ibadati fi Ramadan, maka engkau akan dapati kemanisan beribadah pada bulan suci Ramadan, sehingga wa yurattibu, sehingga bahkan makammu sampai bisa makamul arifin, makamnya arif. Kalau sudah makamul arifin, ya kemudian summa yarfa' sibran bisitrin, kemudian derajatmu menaik sejengkal demi sejengkal, sejengkal demi sejengkal, sehingga derajatmu meningkat. Karena kata para ulama, tujuan daripada amal itu la'allakum tattaqun, agar terus menerus ketakwaan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah sampai kepada makom manisnya ibadah, maka semua beban-beban hukum taklifi terasa ringan di matanya, terasa ringan pada dirinya, sehingga sampai hatta ya'mala syauqan ila amalin syauq, sampai antara satu amalan dengan amalan yang muncul kerinduan, yang muncul kesenangan, sehingga dia intizar ilal amal ilal amahar, saling menunggu antara satu amal dengan amal yang lain, sehingga kerinduan tidak lagi beban, tidak lagi berat. Itu yang sulit, ya itu yang sulit, itu yang berat. Kenapa? Karena annana nuzayyidu bil makarih, karena kehidupan kita ini selalu dihiasi oleh hal. Diri ini lebih suka yang bersifat poya-poya, yang santai-santai, yang enak-enak, sehingga kita mengabaikan ya hal-hal yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin sidang jamaah qablal zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan persiapan ini, persiapan yang sempurna, ya Allah sampaikan juga umur kita pada bulan suci Ramadan, sehingga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.